Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Santi Sopianti, Sufyan Syafiq Rohmatullah, dan Tamara Nur Aisyah. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul bersikap teliti ketika mempertimbangkan faktor manajemen lain di kelas. Keberhasilan kelas di abad ke-21 memiliki beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh guru saat mengelola ruang kelas mereka. Faktor tersebut yaitu mengatur waktu, mengelola grup, dan membantu siswa dalam pengarahan atau membantu siswa dalam mengarahkan diri mereka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Santi, kepadanya disilakan. Perkenalkan, nama saya Santi Sopianti. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang mengatur waktu. Agar ruang kelas berjalan dengan lancar, seorang guru harus bisa mengatur waktu. Menurut Cotton pada tahun 1990 memperkirakan bahwa waktu yang dihabiskan di kelas untuk pengajaran kurang lebih hanya setengahnya, dan sisanya dihabiskan untuk masalah perilaku buruk. Hal ini merupakan pemborosan yang sangat besar, terutama karena jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengajar berkorelasi langsung dengan prestasi siswa. Di tahun-tahun kita sendiri sebagai siswa, pikirkan berapa lama waktu di kelas terbuang percuma. Waktu yang lebih baik digunakan yaitu untuk materi pembelajaran. Nah, sebagai guru, kita harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghemat waktu. Berikut ada beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama yaitu amati urutan aktivitas normal sehari-hari dan identifikasi masing-masing. Nah, untuk mendirikan sistem yang nyaman bagi kita untuk setiap aktivitas di kelas, termasuk memperoleh dan menyimpan bahan, mengendalikan inventaris, merencanakan pembelajaran yang efektif, menangani kehadiran, menyampaikan tugas, mengakomodasi untuk pelajaran yang tertinggal ketika siswa absen atau keluar kelas, dan berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain atau transisi. Itu semuanya harus diatur dengan sebaik mungkin oleh guru. Nah, yang kedua yaitu ajari siswa kita untuk menetapkan tujuan serta metode yang tepat waktu untuk mencapainya. Bagikan dengan siswa bagaimana kita menetapkan tujuan, dan yang kita lakukan adalah meyakinkan mereka bahwa hal tersebut akan tercapai. Yang ketiga, mintalah masukan dari siswa tentang bagaimana menggunakan waktu lebih banyak secara produktif. Meningkatkan ide hemat waktu ini ke dalam kesadaran mereka, membantu mereka lebih sadar dan menjadi cara yang lebih efisien. Yang keempat yaitu gunakan perbedaan yang ada dalam peserta didik sebagai aset dalam menghemat waktu sebagai lawan dari kewajiban. Nah, membangun sistem untuk siswa dalam memeriksa pekerjaan mereka sendiri dan untuk saling memeriksa akan menghemat waktu dan juga menciptakan kemandirian siswa. Nah, yang kelima yaitu seperti halnya manajer sukses di semua bidang, jangan ragu untuk mewakilkan. Hal pertama yaitu guru harus memiliki keyakinan bahwa beberapa kegiatan dapat diwakilkan. Kemudian guru harus dengan jelas mengidentifikasi tugas yang mana yang dapat diwakilkan dan mana yang tidak. Tentukan perwakilan mana yang diperlukan dan ajari mereka caranya menerapkan prosedur yang Anda inginkan. Perlu dicatat bahwa staf sekolah memiliki waktu paling sulit dengan masalah perilaku saat masa transisi, khususnya saat berganti kegiatan. Nah, masalah transisi dapat diminimalkan jika kelas memiliki masukan tentang cara melakukan berbagai aktivitas tanpa gangguan. Untuk memastikan bahwa siswa mengubah kegiatan secara efisien, berikan isyarat kepada siswa secara lisan sebelumnya.
Nah, transisi akan datang dan sikap apa yang Anda cari. Ketika waktunya benar-benar tiba, beri isyarat dengan bel, tepukan tangan berirama, memainkan musik, atau sinyal lain yang dianggap sesuai. Nah, puji siswa yang bekerja sama dengan ekspektasi transisi yang guru harapkan. Pastikan bahwa tugas selanjutnya sudah siap untuk para siswa. Ketika semua siswa berada di tempat baru, mereka sesuai dengan yang telah diatur. Berikan sinyal lain bahwa sudah waktunya untuk memulai pembelajaran selanjutnya. Perkenalkan, saya Sufyan Syafiq Romatullah. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu mengelola grup atau kelompok. Ruang kelas adalah tempat yang cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan semua siswa dalam ketersediaan waktu untuk kerja kelompok. Agar alur kerja kelompok efisien, ada beberapa keputusan yang harus diambil seorang guru. Tetapi sebelum keputusan akhir dibuat, siswa harus memberikan masukan-masukannya ke dalam aturan, prosedur, dan keputusan manajemen kelas lainnya. Siswa juga harus berpartisipasi dalam membantu menentukan prosedur kelompok. Keputusan ini contohnya sebagai berikut. Ketika 2 atau lebih kelompok bekerja secara bersamaan, di mana mereka harus ditempatkan, bagaimana transisi dibuat dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, prosedur apa yang harus disiapkan untuk berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Untuk mengelola kelompok secara lebih efektif, setelah prosedur yang telah disepakati sebelumnya, maka dapat dikatakan untuk cara-caranya. Yang pertama, pastikan prosedur untuk keluar masuk kelompok jelas. Mintalah siswa menyatakan kembali prosedur yang telah dibuat, terutama dengan kata-kata mereka sendiri. Kemudian latihlah mereka tidak hanya sekali tetapi beberapa kali. Yang kedua adalah mengidentifikasi kelompok dengan nama, warna, atau angka. Yang ketiga, posting atau beritahukan arahan yang jelas untuk mengingatkan siswa apa yang harus segera dilakukan setelah mendapatkan kelompok. Yang selanjutnya, memberitahu siswa bahwa masing-masing siswa bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri, tetapi mungkin mintalah bantuan dari anggota kelompok lainnya jika diperlukan. Murid tersebut tentu harus memberi bantuan. Guru dapat dimintai bantuan hanya dalam satu kelompok setuju pada pertanyaan yang sama. Seperti dalam melaksanakan pelajaran apapun, miliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas. Jadi, selanjutnya kemampuan guru dalam memanajemen waktu sangatlah penting, khususnya dalam menyelesaikan sebuah tugas. Yang selanjutnya adalah tetapkan seberapa sering dan pada titik mana kelompok akan dipantau. Yang terakhir adalah gunakan sumber daya seperti asisten guru, orang tua, mahasiswa atau siswa sekolah menengah yang sedang melakukan observasi. Mintalah masukan-masukan dan saran mereka, serta rekomendasi dari siswa kita tersendiri tentang bagaimana mereka memutuskan sebuah kelompok. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya ada membantu siswa dalam pengarahan diri yang akan dijelaskan oleh Tamara. Kepada Tamara disilahkan. Saya, Tamara Nuraisah, di sini saya akan menjelaskan tentang membantu siswa dalam pengarahan diri. Yang pertama, bisa dilakukan dengan mengajar siswa untuk menetapkan tujuan dan standar diri mereka dan metode yang tepat untuk mencapainya, dan membantu siswa menentukan kapan tujuan itu akan tercapai. Yang kedua, dengan membantu siswa memutuskan perilaku apa yang pantas dan tidak pantas, serta konsekuensinya apa yang akan ditimbulkan oleh perilaku buruk, dan siswa harus mengerti mengapa perilaku buruk itu tidak pantas dan apa pengaruhnya bagi diri mereka sendiri dan untuk orang lain.
Yang ketiga, mendukung siswa dalam mengembangkan sikap saling membantu adalah hal yang bermanfaat. Contohnya, mintalah mereka membuat buku harian di mana mereka bisa merefleksikan perilaku mereka sendiri, mengidentifikasi kapan perilaku itu produktif, hambatan yang dilalui, dan apa yang bisa mereka lakukan. Dan yang keempat adalah meminta siswa untuk mempraktikkan perilaku yang tepat yang sudah diajarkan untuk mereka contoh. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.